dunia hukum di Indonesia dengan banyaknya pengacara yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Saya akan mengajak Anda untuk melihat sejumlah pengacara. Jumlahnya ada 10 pengacara yang dicatat oleh Indonesian Corruption Watch atau ICW pernah tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Ini dia informasinya. Yang pertama adalah Oce Kaligis. Ini adalah pengacara ke-10 yang dicatat oleh ICW terkait dalam kasus tindak pidana korupsi. Ia ditetapkan sebagai tersangka suap hakim dan panitera PT UN Medan Sumatera Utara. Yang kedua adalah anak buah dari Oce Kaligis dalam kasus yang sama, yakni Yagari Bastara Guntur atau Geri. Ini adalah 2 pengacara terakhir yang tersangkut kasus korupsi. Selanjutnya adalah Haposan Hutagalung yang pernah terlibat dalam mafia kasus yang melibatkan Gayus Tambunan yang pernah menyuap kepada pejabat Bareskrim Polri di tahun 2011, kemudian divonis oleh Mahkamah Agung 12 tahun penjara. Ada Susi Turandayani, yaitu perantara suap mantan Ketua MK Akil Mukhtar pada sejumlah kasus sengketa pilkada. Ia kemudian dihukum 7 tahun penjara. Pengacara lainnya yang juga tersangkut suap dan korupsi ada Agner Sirait, menyuap hakim PT UN di tahun 2010 lalu, kemudian divonis Pengadilan Tipikor 4 tahun 6 bulan penjara. Ada Mario Bernardo memberikan suap kepada pegawai Mahkamah Agung di tahun 2013, divonis Pengadilan Tipikor 4 tahun dengan denda 200 juta rupiah. Kemudian yang ke-7 ada Tengku Syaifuddin Popon yang memberikan suap kepada pegawai Pengadilan Tinggi Tipikor. Ada Harini Wiyoso menyuap pegawai MA dan Hakim Agung terkait kasus korupsi hutan tanaman industri di tahun 2005 lalu. Ada Lambertus Palangama yang terlibat kasus Gayus Tambunan dan Manatap Ambarita yang sekarang justru masuk dalam daftar pencarian orang dan dinyatakan buron oleh Kejaksaan Negeri Mentawai. Inikah gambaran sebenar-benarnya tentang hukum di Indonesia? Kita akan bahas bersama rekan-rekan saya dan juga satu teman saya yang selalu hadir nih 3 hari terakhir. Mas NS, sehat? Alhamdulillah, salam pengacara. Salam pengacara. Ada juga dari ICW, Mas Tama. Ya. Mas Tama Langkun, selamat malam Mas Tama. Selamat malam, Siti. Ada juga Bang Junifer Girsang, pengacara senior. Saya ke Mas Tama dari rilisnya yang menarik. 10 pengacara dalam 10 tahun terakhir. Ini dipas-pasin 10 jadi 10 atau sebenarnya masih ada orang-orang di balik selain orang 10 orang ini? Ini kan babak kelanjutan dari penelitian kita tahun 2001 dulu ya. 2001 lalu kita meriset itu isinya soal mafia peradilan. Jadi memang kalau peran korupsi di pengadilan itu tidak hanya bicara soal pengacara saja, tapi juga ada hakim, kemudian juga ada jaksa, ada panitera, dan kita juga lihat beberapa tahun terakhir ini juga orang-orang ini sudah mulai diproses dan dihukum. Dan kemudian kita lihat juga kenapa kita 10 itu sebetulnya hanya untuk mengingatkan ya, bahwa ada beberapa yang sudah dihukum, sudah divonis, dan sudah tersangka. Tetapi kita tidak bisa mencatat ya mana-mana yang tidak tertangkap dan mana-mana yang cuma dilaporkan saja. Ada berapa? Nah itu yang kita belum bisa pastikan jumlahnya. Tapi yang pasti ratusan? Kalau bicara soal laporan banyak sekali. Ratusan? Lebih ya. Lebih. Kalau laporan ya laporan. Oke, laporan itu. Kalau profesi kecuali itu ada lagi nggak? Misalnya tukang parkirnya, tukang apa gitu? Itu ada yang menarik. Di tahun 2001 itu kan kita menggunakan penelitian sampling di 6 kota ya. Di 6 kota itu kemudian kita wawancara banyak hal ya, dari mulai hakimnya, pengacaranya, kemudian advokatnya, bahkan kita temukan juga ada dia pedagang ya, pedagang di depan pengadilan. Pedagang apa itu? Pedagang makanan lah pokoknya, kita tidak usah sebut ya. Dia pedagang makanan, kemudian dia menjadi dalam tanda kutip broker. Karena apa? Karena dia punya komunikasi dengan hakim. Dia dekat pengadilannya itu dagang? Ya, dia di depan pengadilan. Jadi mungkin karena dia punya akses, mungkin orang pengadilan sering belanja di situ, sering beli, sehingga ada komunikasi. Jadi kenal. Modus operandi seperti apa Mas? Melibatkan tukang makanan yang ada di artinya pengadilan. semua orang bisa ya, kalau untuk dalam tanda kutip yang kita sebut dengan broker tadi, siapapun bisa. Asal syaratnya apa? Dia punya akses kepada pengadilan. Nah yang kemudian akses ini tadi bisa bangun komunikasi ya, kemudian tadilah tawar-menawar dan segala macam dengan berbagai macam pola. Yang ini yang memang lagi-lagi ini 2001 lalu, yang saya rasa tahun sekarang akan lebih banyak sekali hal menarik yang bisa kita dapatkan. Bukan lebih baik? Kalau dengan jumlah yang banyak tertangkap, banyak yang diproses dan dihukum, dan apalagi banyak yang tersangka, saya rasa ini akan banyak hal yang menarik dan dalam tanda kutip negatif. Pedagang makanan aja bisa, karena punya akses, apalagi pengacara. Apalagi pengacara. Siapa saja. Bang Junifer. Pedagang makanan aja bisa, apalagi pengacara. Terbukti ada 10 orang dalam 10 tahun terakhir. Ini saya menarik ini. Rekan sejawat Anda. Kalau betul penelitian ini sampai
pedagang, sampai orang yang di depan pengadilan. Ini menarik ini. Apa ya sampai kejam itu dan separah itu. Ini level-level yang melakukan dan kemudian yang aktif di dalam proses ini kan orang intelek, orang yang berpendidikan. Ya. Saya bayangkan orang dia bilang apa di pinggir jalan itu kan tidak selevel lagi. Tetapi kalau dikatakan memang dengan kejadian advokat yang sedang bermasalah, itu memang tantangan kepada organisasi kami. Saya potong sebentar. Sebentar, Pak. Perlu sebentar saya saja untuk Mas Yus, sebentar saja boleh Mas Yus. Uang itu tidak mengenal agama, tidak mengenal profesi, tidak mengenal usia. Jadi apa aja bisa tergiur. Itu uang. Yang saya maksud, apalagi aksesnya pun lebih besar. Yang saya maksud tadi, pada pengacara dalam kasus ini. Pelaku-pelaku di dalam yang disebut penelitian ICW ini kok selalu nggak logis, saya kira terlalu rendah kemudian mengatur perkara. Nggak logis. Yang nggak logis saya kira. Ya, tetapi ada perbuatan itu saya akui. Ya. Makanya ada tertangkap OTT ya dari KPK dan dari juga kejaksaan juga pernah menginformasikan kepada saya itu ada mereka yang sedang proses. Yang menjadi satu catatan perlu kami sampaikan juga dari organisasi ini. Bukan hanya organisasi dan profesi advokat ya yang kejadian seperti ini. Di kejaksaan juga ada, di kepolisian juga ada, dan di hakim juga ada. Perlu kami sampaikan juga, advokat di seluruh Indonesia itu sampai tercatat di catatan kanji organisasi itu, yang resmi dalam arti punya yang sudah disumpah, yang legal itu hampir sekarang 34.000. Ya, 34.000 yang belum disumpah. Yang belum sumpah itu sampai 24.000. Jadi 54.000. Dari 54.000 ada oknum yang sudah 10 tahun 10 orang. Saya juga prihatin. Tetapi jangan jadi generalisasi. Bang Junifer, oknum. Saya mencatat Anda 10 orang ini oknum. Ada pengacara senior di situ, Kaligis. Oknum juga itu. Itu Anda juga sebut sebagai oknum? Ya tentu. Ini kan perbuatan seorang. Oknum senior. Oknum senior. Ini semua orang pasti terkaget-kaget dengan hal ini. Sebetulnya penelitian dari ICW yang kami tunggu sebetulnya. Apa sih yang terjadi ini? Kenapa ini terjadi? Ya tuh kenapa ini terjadi? Ini yang sebetulnya ICW kami tunggu. Ditunggu tadi, ditunggu tadi dibilang nggak logis, tapi sekarang ditunggu Mas Tama. Maksud saya yang tidak logis adalah sampai sejelek itu. Mas Tama, katakan tadi di pinggir dalam jalan 10 tahun. Angka ini makna untuk ICW seperti apa sebenarnya? Begini, jadi tadi saya coba lihat lagi. Konteksnya tadi memang penelitian yang kemudian kita sampai atau wawancara. Tadi wawancara dari mulai hakim, dari mulai pengacara, dan saya juga menemukan tadi. Yang intinya adalah ingin saya katakan bahwa konteks mafia peradilan itu sebetulnya bukan hal yang jauh di awang-awang, tapi juga dekat dengan masyarakat. Poinnya adalah di situ. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita lihat bahwa dalam perkembangannya ada banyak juga yang diproses. Dan saya juga dari awal katakan, ini tidak hanya tanggung jawab dari advokat, tapi juga ini sudah menjadi tadi ada oknum dari hakimnya, ada dari panitera bahkan, kemudian juga ada juga dari jaksa misalnya, atau dari oknum dari kepolisian. Yang ini jadi masalah, semua organisasi punya tanggung jawab untuk membenahi itu. Nah, yang kemudian tadi dikatakan oleh Bang Junifer memang penelitian kita masih belum dilanjutkan ya, karena itu 2001 yang lalu, yang tentu skupnya, kondisinya akan sangat berbeda dengan kondisi yang sekarang. Ketika 10 orang itu yang Anda rilis ini disebut adalah oknum oleh Bang Junifer, Anda setuju ini oknum sebenarnya, atau ini hanya gunung es saja yang terlihat 10, tapi di bawahnya masih banyak lagi? Iya, memang lagi-lagi ya, ini kan dalam konteks hukum tentu kita hanya berani menghitung siapa-siapa yang sudah divonis dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Paling tidak sudah ada lembaga yang kemudian memberikan penilaian secara hukum. Ya, yang kemudian tadi kayak kemudian orang melaporkan, advokat A, advokat B, dan advokat C misalnya, ini kan tentu tidak bisa kita sebutkan kepada publik, tapi yang pasti yang namanya laporan akan jauh lebih banyak daripada yang diproses. Saya dari tadi tertarik dengan kata Mas Tama, jauh lebih banyak. Sejauh apa sih, sebanyak apa sih? Ya, ini kan kita belum bisa mengukur ya, yang saya katakan tadi. Misalnya ICW saja misalnya, itu setahun kita bisa menerima laporan 700 sampai 1.000 laporan per tahun. 700 sampai 1.000 laporan per tahun. Tapi ini berbagai macam. Laporan dugaan korupsi. Dugaan korupsi masyarakat yang apa dulu? Pelakunya ini pengacara. Sebentar, makanya saya sampaikan dulu, Bang. Ini laporan masuk dengan berbagai macam aktor tadi ya, yang kemudian kita belum melakukan klaster atau pemilahan. Misalnya ada yang melaporkan karena merasa ada mafia peradilan misalnya.
tentu ada banyak skop di situ yang diceritakan dari yang melaporkan. Nah ini kan ada banyak hal yang juga dilaporkan, tapi lagi-lagi tadi saya belum membuat klaster pada pelaporan tadi. Misalnya berapa sih yang kepala daerah yang dilaporkan ke ICW saja misalnya, berapa sih oknum misalnya dari PNS katakanlah. Kita kerucutkan ke pengacara. Nah kalau pengacara tadi lagi-lagi saya belum bisa menghitung berapa jumlahnya. Ini banyak sekali. Main aman, jangan-jangan. Jadi begini ya, jadi kalau dikatakan saya selama ini appreciate kepada ICW. Apabila memang data itu valid. Saya pernah protes kepada ICW. Kalau membuat satu statement, seharusnya itu valid. Kemudian ditujukan kepada siapa? Satu contohnya. Seandainya ada advokat yang diduga dan mempunyai data, kita punya Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan selama ini sudah bekerja. Dan saya perlu informasikan bahwa ketat sekali Dewan Kehormatan. Ini di mana, Pradi? Di Pradi. Sudah ada yang dihukum. Berapa banyak jumlahnya? Ya, sampai catatan saya itu lebih daripada 100 orang, 100 yang sudah dihukum. Tetapi kami tidak ekspos. Ya, hukumannya tingkatannya ringan, sedang, berat. Pelanggarannya juga apa? Sampai dipecat juga ada. Beliau tahu itu. Bisa, betul. Ya, sampai dipecat aja. Itu hak Pradi bisa memecat bisa. ya? Kalau itu pelanggaran berat, termasuk yang kalau dibuktikan memang melakukan pelanggaran kode etik yang paling berat, melakukan tindak pidana itu dipecat. Tidak boleh praktek lagi? Tidak bisa praktek. OCK Ligis? Nah, nanti ya ini akan kita proses. Kalau sudah pilih-pilih nih. Enggak, kita tidak pilih-pilih. Semua siapapun yang masyarakat aja melaporkan diproses kok. Terakhir kita proses. Ada pengacara senior yang kita hukum dia 1 tahun. Artinya OCK Ligis akan dihukumkah? Dipecatkah? Nanti kalau kita proses dan mempunyai kekuatan hukum, tentu ada sanksi yang dikenakan. Apa sanksinya? Kalau kasusnya seperti itu, ada dugaan menyuap hakim PT UN dan Panitera. Nah, kalau dikatakan menyuap, kami belum bisa menyatakan benar apa tidak. Nanti kita lihat di pengadilan. Ya, nanti kita lihat di pengadilan. Kita tidak boleh memvonis orang. Biar aman juga tadi kan. Biar aman juga. Bukan masalah aman. Kita ini kan berangkat dari proses hukum. Semua itu dibuktikan di pengadilan. Jadi jangan kita bentuk opini, kemudian opini menghukum. Ini nggak baik. Sebentar, saya mau tanya. Kalau negara nggak bisa memecat ya? Yang bisa organisasi. Organisasi. Jadi ada berapa organisasi? Undang-undang 18 tahun 2000. Ada berapa organisasi? Di pasal 9 undang-undang. Sebetulnya organisasi itu satu. Loh, satu. Bukannya saya suka nonton ada organisasi ini. Baik. Nah, itu kan yang menjadi serpihan. Yang ini akan kita benahi segera. Ini juga serpihan katanya. Jadi ini terus terang aja dengan kejadian rekan kami OCK Ligis ini juga ini koreksi kepada kami organisasi. Disebut tadi serpihan, ada juga oknum 10 oknum ini meskipun kasusnya besar-besar, ada juga melibatkan pengacara senior, dilihat ini hanya oknum tidak mengubah atau memberikan suasana kelam di dunia advokasi Indonesia. Kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Kompasiana TV.